ودنا ودنا دنا ياسين 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 خبير بما تعملون. لقد بلغنا أن ملك الموت عليه السلام يظهر للإنسان عندما يبقى من أجله شيء يسير فيخبره به فيقول له يا ملك الموت أخرني قليلا لأتوب إلى ربي وأستغفره. فيقول له الملك قد طالما أخرت وعمرت فلم تتب ولم ترجع. Dibahas tentang golongan yang pertama, tentang amal ya, tentang yang namanya angan-angan. Angan-angan itu terbagi menjadi tiga golongan. Dari di antara manusia ini ada tiga golongan manusia yang punya angan-angan. Golongan pertama itu adalah orang-orang yang nggak punya angan-angan sama sekali. Ini golongannya para anbiya, mursalin, wasiddiqin. Siddiqin ini aulia di antaranya, para wali-wali Allah. Ya. Kemudian juga ada lagi sinful tsani, bagian kedua, orang yang punya amal tapi pendek amalnya. Dia punya angan-angan pendek, nggak panjang. Ya, dia punya angan-angan nggak mengganggu ibadahnya dia, nggak mengganggu pendekatan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan duniawinya cuma sebatas hajatnya aja. Ya, sebatas kebutuhannya dia, nggak jauh. Nah, ini orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang sholihin, para ulama mempunyai angan-angan yang seperti ini, orang-orang baik pokoknya. Ya. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, humul maghrurun. Ini orang-orang yang tertipu. Ya. Wal hamqa, orang-orang yang bodoh. Alladzina tala alaihimul amalu jiddan. Yang mana mereka ini punya angan-angan panjang betul, jauh angan-angannya, sangat jauh. Hatta ansahumul akhirah, sampai dia punya angan-angan ini membuat mereka lupa akhiratnya, membuat mereka melupakan akhiratnya. Wa alhahum an dzikril maut, dan sampai mereka jadi lalai, membuat mereka lalai daripada mengingat kematian. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya, sedangkan hatinya mereka menyambut kecintaan terhadap duniawinya. Ya, jadi hatinya mereka dipenuhi sama kecintaan duniawi. Wal hirsi ala imaratiha, dan mereka punya fanatik, semacam fanatik gitu. Ya, mereka punya terus itu ambisi ya, punya ambisi untuk membangun dunianya. Ya, berambisi betul untuk membangun dunianya, untuk memperindah dunianya. Wajib hutamiha, ngumpulin apa yang ada di dunia itu banyak-banyak. Ya, dia punya angan-angan panjang betul itu ya. Saking panjangnya seluruh dunia ini dikokohkan bagaimanapun caranya sama dia, dikuatin betul. Wal ightirar bi zakharifiha wa zinatiha, dan mereka tertipu dengan keindahannya dunia, dengan perhiasannya dunia. Wa nadharu ila zuhratiha allati nahallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam an maddil aini ilaiha, dan mereka melihat hanya sekedar keindahan duniawi yang mana itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an maddil aini ilaihi, untuk memanjangkan pandangan ke situ. Jadi bahkan untuk memandang keindahan duniawi aja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berangan-angan buat keindahan duniawi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم." Dan janganlah kau panjangkan pandanganmu, ya, pandangannya aja nggak boleh kita ngelirik-ngelirik gitu. Ya, ainaika ila ma matta'na, untuk terhadap sesuatu yang kita kasih rezeki buat orang, ya, kenikmatan buat orang lain, kenikmatan buat orang-orang kufar, ya, kenikmatan buat orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Azwajan minhum zahratal hayatid dunya, cuma sebagai keindahan duniawinya aja. Ya. Dinaftinahum fihi, agar mereka kena fitnah di duniawi. Mereka lalai dari Allah, makin jauh dari Allah. Sengaja ya Allah ulur tuh kenikmatan duniawi buat mereka supaya mereka lupa dari Allah. Ya. Supaya di akhirat nanti Allah ngejejaknya enak gitu. Iya. Nggak ada baiknya lagi, dikejar sekalian udah nggak ada kebaikan lagi di dalamnya, karena betul-betul lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka orang-orang yang bergelimang harta
yang kelihatan hidupnya enak, mobil sport berjejer di garasinya, itu hidupnya enak betul? Enggak. Ya, hatinya apa namanya, kagak ada enak-enak nih, gak ada puas-puasnya. Mobil udah banyak, pengen nambah mobil lagi. Bini udah banyak, pengen nambah bini lagi. Duit udah banyak, rumah udah banyak, pengen nambah terus, nggak ada puas-puasnya. Dan dikasih terus sama Allah. Ya, digampangin terus tuh sama dia, sama Allah. Ya, buat dia gitu, supaya dia lupa, makin lupa lagi, nggak inget lagi sama Allah. Dia berbuat baik sama orang, langsung dibalas sama Allah di dunia. Banyak ya yang kayak begitu ya, orang kafir itu banyak yang berbuat baik juga, tapi tetap dikasih sama Allah diulur. Seakan-akan Allah pengen dia ngerasa walaupun dia kafir, selama dia berbuat baik sama orang lain tetap enak. Ngerti nggak maksudnya? Sebagai apa namanya, istidraj buat mereka. Ya, istidraj buat mereka. Jadi mereka betul-betul jauh dari Allah, lupa. Ya, makin jauh lagi, makin kacau lagi. Nah, kita nggak boleh namanya manjakan pandangan kita ke situ. Ya, nggak boleh gitu, mata kita ngelirik ke situ-situ. Tidak boleh, dilarang. Wala tamuddanna ainaika, jangan kita panjangkan pandangan kita ke situ. Apalagi sampai masuk ke hati kita. Kenapa kita nggak bisa kayak begitu? Enggak, jangan begitu. Ya, nggak diperlukan, kita nggak butuh begitu. Tentu. Fatara ahadahum la yakadu yadhkurul akhirah. Maka kalian akan melihat di antara mereka la yakadu yadhkurul akhirah. Hampir mereka nggak pernah ingat akhirat. Orang-orang seperti itu mereka nyaris sama sekali nggak pernah ingetin akhirat. Wala yatafakkaru fiha, dan juga nyaris nggak pernah mikirin akhirat. Di kepala mereka tuh nggak pernah mikirin yang namanya akhirat. Nyaris. Wala yakhtur lahu amrul mauti wa gurbal ajali, dan nggak pernah di hati mereka terbesit kekhawatiran tentang kematian dan juga tentang dekatnya ajalnya dia. Ngerasa kayak bakal panjang umur ya mulu, ngerasa kayak bakal hidup selama-lamanya aja, ngerasa kayak nggak bakal ada kematian nantinya di masa depan. Orang-orang yang kayak begini nih, saking panjang angan-angannya. Ya, wa in khatara lahu nadiran lam yu'thar fi qalbihi syai'an. Dan kalau seandainya terlintas di hati mereka kekhawatiran tentang kematian dan dekatnya ajal tersebut, ya, nadiran, dan ini jarang ya, jarang terjadi. Lam yu'thar fi qalbihi syai'an, enggak membekas di hati dia sama sekali. Ya. Wa in khafa min ta'thirihi fihi sarafahu anhu. Ya, dan kalaupun ada rasa takut di dalam hatinya daripada ada sempat membekas begitu. Ya, sempat membekas kekhawatirannya tentang kematian dan tentang dekatnya ajal, sarafahu anhu, dialihkan dari situ. Ya, rasa takutnya itu dialihkan, dicari kegiatan lain yang bikin dia lupa sama rasa takutnya. Dicari kegiatan yang bikin dia teralihkan dari rasa takut sama kematian dan dekatnya ajal. Orang-orang yang seperti ini saking panjangnya angan-angan la ilaha illallah. Ya, haula wala quwwata illa billah. Wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi dzalik. Dicari sesuatu hal ma yunsihi an dzalik, yang bisa bikin dia lupa sama hal tersebut. Yang bikin dia lupa sama rasa takut tersebut, yang bikin dia lupa sama kekhawatirannya tersebut. Hatta la yatashawwashu alaihi iqbalahu ala dunya wa tamattu'i bil ladzatiha wa syahwatiha. Sampai dia enggak terganggu. La yatashawwashu itu tidak terganggu sama sekali. Ya, tidak terusik. Alaihi iqbaluhu ala dunya. Ya, waktu dia menikmati dunia, menerima dunia, mencari dunia, mengejar dunia, enggak terganggu sama sekali sama rasa takutnya sama akhirat. Ya, enggak terganggu sama sekali sama rasa takutnya kematian. Jadi mereka bisa fokus ngejar dunia, nggak ada khawatir sebuah ibadah, nggak ada mikirin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada mikirin kematian dan sebagainya. Ya. Wa tamattu'an bil ladzatiha wa syahwatiha, dan mereka bisa senang-senang dengan maksimal akhirnya dengan kelezatan dunia dan syahwatnya duniawi. Ya. Gimana caranya? Mereka bisa senang-senang kalau mereka punya mikirin takut sama mati, nggak bisa. Ya, orang yang punya rasa takut sama kematian nggak bakal bisa dia menikmatin kenikmatan yang duniawi aja. Ya, bakal terganggu terus dia. Makanya ulama itu banyak yang mereka di punya rumahnya itu selalu ada tempat khusus buat dia khalwat.
ada ruangan khusus buat dia diam di situ ibadah. Ya, dan mereka jarang yang namanya ngumpul sama orang-orang senang-senang ngobrol-ngobrol gitu, jarang banget, sangat jarang. Kenapa? Karena tiap ngumpul di tempat itu pun hatinya masih ta'alluq sama Allah, berkaitan sama Allah. Ada rasa takut nih kepada Allah. Ya, rasa takutnya sama kematian itu selalu ada. Pikiran terus gimana nanti kalau mati ketemu Allah, mempertanggungjawabkan apa amal-amalku yang di dunia, perbuatanku di dunia, itu selalu kepikiran mereka. Ya, selalu senantiasa khawatir dengan hal tersebut. Makanya ngumpul-ngumpul begitu nggak bisa dinikmatin sepenuhnya sama mereka, selalu teralihkan. Ya, itu orang-orang yang baik. Sedangkan orang-orang yang lalai enggak. Dia punya rasa takut sedikit, diilangin gimana caranya. Dia yang ngusahain biar hilang tuh rasa takutnya, supaya mereka ngumpul enak, have fun terus-terusan, nggak ada yang gangguin, nggak ada rasa kekhawatiran di hatinya. Ya Alhamdulillah, jangan sampai kita punya angan-angan yang seperti ini sampai bikin kita ngehilangin rasa takutnya kita sama kematian. Ya, bikin kita hilang rasa takutnya kita sama perkara akhirat. Jangan sampai. Wal amalu ala hadzal wajhi wal amalul mardiyul madmum ala al itlaq. Angan-angan yang seperti ini, ya, wal amalul mardi ialah amal yang tertolak, al madmum yang tercela, al itlaq mutlak, ya, nggak bagus sama sekali, tertolak, ya, sama sekali nggak layak buat kita rasakan, sama sekali nggak layak kita simpan di hati kita. Angan-angan yang seperti ini. Sahibuhu minal khasirin alladzina alhathum amwalahum wa auladahum an dzikrillah. Dan orang-orang yang punya angan-angan seperti ini ialah orang-orang yang sia-sia, yang menyesal nanti pada hari akhir nanti. Alladzina alhathum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Yang mana mereka ini membuat mereka lalai amwalahum, hartanya mereka, wa auladahum, dan anak-anaknya mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma perkara anak sama harta jadi lupa gitu sama Allah. Sering kayak begitu kita ini. Anak sama bayar rapot, bayaran belum, lupa gitu sama Allah. Pikirannya begituan. Ya enggak? Ini lebih anak nih. Ada kan masanya gitu. Bayaran belum bayar nih, 4 bulan nih, gimana nih? Duh, ngambil rapot kudu bayarin lagi. Pikirannya di situ, lupa lagi gitu sama Allah akhirnya. Ya, hati-hati ya. Jangan ngomong Karim belum punya anak. Udah mikirin dia tuh begini nih. Apaan? Astaga. Allah, jangan sampai kita lalai. Ada lagi yang belum punya anak nih, modelannya. Apa tahu yang dipikirin? Waduh, belum punya duit nih, ngumpulin mau kawin, nggak usah pikirin. Tenang aja. Tenang aja Dan. Tenang aja. Udah mateng. Nah, Dapat insya Allah rezekinya buat kawin ntar. amin. Kabul. Tenang aja. Wa sawfa yakunu indama yanzilu bihi al-maut wa yu'ayinu al-akhirah. Dan kelak ketika ajal datang sama dia, akhirat sudah terbentang di depan dia, baru dia bakal bilang nanti, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya ajalku diundur sesaat. Jangan sampai, itu udah mati kita sudah ngomong gitu. Udah habis. Udah gak ada kesempatan lagi buat kita. Ya. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabihi haitsu yaqulu ta'ala. Ini disebut dalil yang panjangnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Janganlah kalian lalai sebab anak-anak kalian. Wala auladukum, dan juga janganlah kalian lalai sebab anak-anak kalian an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amay yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, merekalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqulu, dan akhirnya dia bilang, yakni orang yang didatangi ajalnya tersebut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya ajalku diundur sesaat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dengan hartaku tersebut, wa akum minas salihin, dan aku jadi orang-orang yang soleh.
Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan walai ini pakai walan ya. Lam itu nafyun lil abad kalau di ilmu nahwu. Ya. Nafyun lil abad itu nafi yang nggak mungkin ada sama sekali. Lan itu lan nafyul lil abad. Lil abad sama sekali nggak bisa. Ya. Artinya tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengundur ajalnya seseorang, menunda ajalnya seseorang. Kalau udah tiba ajalnya, nggak bakal ditunda lagi. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kalian lakukan. Qad balagana. Jadi hati-hati ya. Sebelum ajalnya kita sampai, sebelum nanti setelah mati kita ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah undur ajalku sebentar. Kasih kesempatan aku hidup baik di bumi. Sebentar aja biar aku beramal soleh. Ya. Jangan sampai kayak begitu. Mumpung kita masih hidup, masih ada umur, kerjain amal soleh yang banyak. Ya. Usaha jadi orang yang baik. Pendekin tuh angan-angan kita. Jangan dipanjang-panjangin. Waqad balagana anna malakal mauti alaihi salam yadhharu lil insani indama yabqa min ajalihi syai'un yasirun fayukhbiruhu bihi. Dan telah diriwayatkan bahwasannya telah sampai kepada kami anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut alaihi salam yadhharu lil insan, dia menampakkan diri kepada orang indama yabqa min ajalihi syai'un yasir, ketika ajalnya udah tinggal dikit lagi. Ya, udah sedikit lagi datang ajalnya, malaikat maut datang. Fayukhbiruhu bihi, dikasih tahu sama dia. Malaikat maut kasih tahu orang yang mau dicabut nyawanya. Ya, waktu ajalnya udah tinggal sebentar lagi doang. Fayaqulu lahu, akhirnya itu orang bilang sama malaikat maut, ya malakal maut akhirni qalilan li atuba ila rabbi wa astaghfiruh. Wahai malaikat maut, akhirni qalilan, tunda sebentar lagi, tunggu sebentar. Li atuba ila rabbi wa astaghfiruh, supaya aku bisa tobat sama Allah Subhanahu wa taala, wa astaghfiruh, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahul malak, akhirnya malaikat dijawab sama malaikat maut, qad talama ukhirta wa umirta, telah lama sekali engkau ukhirta, ditunda kematianmu, ya, wa umirta, dan dikasih umur yang banyak. Falam tatub walam tarji' ila rabbika hatta al-an, dan engkau belum pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Wa qad inqadatil muddatu, dan telah habis masanya. Masanya kau dikasih kesempatan buat tobat, masanya kau dikasih kesempatan buat beristighfar. Wa balaghatil ajal, wa balaghatil ajalul ladzi katabahu Allahu lak, dan telah sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Fala sabila ila ta'khir, enggak bisa lagi buat diundur-undur. Harus dicabut sekarang juga. Kata malaikat maut. Kalau malaikat maut datang sudah selesai, enggak ada lagi kesempatan kita buat istighfar. Enggak ada lagi kesempatan buat kita tobat. Bem. Mambut. Saya pikir mambut ngerti. Tidur. Ngopi nih. Woi. Ini tuh. Seruput. Ngopi enak. Udah bacain kursi tuh. Oh. Masih ada umur ya. Masih ada kesempatan. Allah sudah ngasih kesempatan panjang betul. Tobat sama Allah. Banyakin istighfar kita sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun sama Allah. Mumpung masih ada umur. Jangan sampai malaikat maut udah nongol di depan muka kita kalau kita mau minta diundur sebentar buat istighfar. Enggak, kalau malaikat maut udah nongol di depan muka kita udah langsung dicabut sama malaikat maut. Enggak nunggu-nungguin lagi. Ya, enggak bakal ditunda kita. Mulut kita bakal keluh pada saat itu buat beristighfar, buat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakalan keluh, enggak bisa ngomong. Ya. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim. Ulama berkata, "Kalau kanatid dunya biusriha li hadzal insan fa amkanahu ay yashtari biha sa'atan wahidatan yaziduha fi 'umrihi." Ya. Kalau seandainya dunia dan isinya punya orang ini, dimilikin sama orang ini yang didatangin sama malaikat maut tersebut, dan sudah didatangin sama malaikat maut dan dikasih tahu ajalnya sudah tiba. Wa amkanahu ay yashtari biha sa'atan wahidatan, dan memungkinkan buat dia untuk membeli
Sejam aja, nggak usah lama-lama. Sesaat aja. Sa'atan wahidatan itu 1 jam atau sesaat. Yaziduha fi umri, supaya ditambah umurnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit kayak. Ya. Ya'tadiru fiha ila rabbih. Yang mana dengan waktu sesaat tersebut dia bisa ya'tadir ila rabbih, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. La fa'al, bakal dikerjain tuh. Ya. Itu ulama kalau ada orang yang punya dunia dan seisinya punya dia, kemudian malaikat mau datang sama dia, udah mau nyabut nyawanya, dalam artian yang mana pada saat itu nggak bisa tobat lagi, nggak bisa apa-apa, dan dia punya kesempatan buat nukerin semua dunia dan seisinya tersebut cuma buat sejam aja, sesaat. Ya, saat wahidatin yang maksud sesaat aja, bukan sejam. Sesaat, 5 menit, 10 menit, kayak 20 menit. Yang penting dia punya kesempatan buat taubat sama Allah, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditukar hal tersebut, waktu sesaat tersebut dengan dunia dan seisinya bakal ditukar sama dia. Saking mahalnya kesempatan buat beristighfar, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini umur masih ada nih. Nafas masih ada, belum ada yang lihat malaikat maut kan sekarang? Belum ya. Kalau udah ngelihat, nggak ada kesempatan lagi kita buat ngingir. Ya, nggak ada lagi kesempatan kita buat ngucap apa begitu sama orang, nggak bisa. Tidak ada lagi kesempatan. Sekarang masih ada kesempatan, banyakin deh kita istighfar, banyakin tobat sama Allah. Ya, kita nggak tahu, barangkali ada dosa-dosa yang nggak ketahuan, yang nggak disengaja kita kerjain sama orang. Ya, ada kata-kata yang kita nggak sengaja ucap bikin orang tersinggung. Ya, banyakin tobat deh, istighfar, minta ampun sama Allah. Ya, minta maaf sama orang-orang juga. Hakada. ثم إن الغفلة عن الآخرة والإعراض عنها بالكلية إقبالا على الدنيا والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا مولانا. يلا. Biar nggak puyeng. Ya, setengah jam. Ya Allah, indakum soal perkara angan-angan duniawi. Ya. Ini yang tadi yang Allah itu ngasih hamba itu ngulur-ngulur, ngasih kayak apa namanya, kekayaan gitu. Nah itu sebenarnya itu yang itu Allah itu benci sama itu orang atau gimana, Bib? Tadi Bib bilang yang Allah ngulur-ngulur yang istri itu sebenarnya orang itu udah buat murka Allah apa gimana? Iya, sudah, dia udah membuat Allah murka sudah. Walaupun dia kayak melakukan kebaikan kayak sedekah atau pergi haji itu amalannya nanti terima atau gimana, Bib? Terima. Ya. Ibaratnya ente punya rumah, nggak ada kuncinya tapi ente bagusin luarnya, bisa nggak ente masuk? Ini nggak ada kuncinya, ini nggak punya kuncinya. Luarnya ente bagus, bisa nggak ente masuk ke rumahnya? Begitu juga kita berbuat baik sama Allah. Kalau kuncinya kita buka dulu, ya bisa. Ya, kita beramal ibadah buat Allah nih, niat nih, beramal ngasih orang segala macam. Tapi kita nggak buka kuncinya itu. Apa kuncinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Udah kebuka, ente beramal, diterima sama orang rumah. Nah, gitu. Harus masuk dulu ente. Nggak bisa dari luar ya. Artinya dengan nama itu ada pasti di situ ada ikhlasan, nggak sombong gitu ya. Walaupun kaya Itu nanti ada tuntunannya lagi. Ya, jadi. Banyak orang-orang soleh yang dia punya duit banyak, ada orang susah langsung dibantuin, nggak mikir ya, tapi nggak takut harta miskin. Ya, orang-orang soleh yang banyak duit itu, yang dia kaya, dia tahu harta yang dia pegang bukan punya dia, harta yang dikasih itu yang punya dia. Ngerti? abadi. Ngerti nggak? Harta yang dipegang, yang disimpan sama dia nih, yang masih kesimpan sama dia bukan milik dia, dia tahu. Kalau orang soleh ini paham. Kebaikan sih.
Itu bukan hartanya Anda. Tapi waktu orang datang butuh bantuan, dikasih sesuai kebutuhannya itu orang. Itu harta yang dikasih punya dia. Hakikatnya disimpan sama Allah. Jadi milik dia. Gitu. Paham ya? Kayaknya harus kayak gitu gitu. Baik. Kita ikutin. Ya. Betul. Berarti kita harus kaya ya, Bib? Nggak harus. Nah, untuk berbuat baik nggak mesti kaya berarti. Nah ini ada hadis juga ini. Ada di sini. Iya. Ada para sahabat yang datang, sahabat yang fugoro, yang fakir ya. Datang sama Nabi SAW. Di hadis Arba'in Nawawi itu ada. Kata ini sahabat datang ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya pada pergi dengan pahalanya mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat kayak kita sholat juga. Sama. Kita qiyamul mereka qiyamul juga. Kita sholat duha, mereka juga ikut sholat duha. Kita gak beli bakti, kita juga ikut. Udah banyak duit, pahala banyak juga. Enak banget begitu. Gimana nih? Yasumuna kama nasumu. Kita puasa, dia ikut puasa juga. Puasa sunnah. Lah kita gak bisa menang dong dari mereka. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka punya duit, bisa berkah. Kita gak punya duit, mau sedekah gimana? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna likulli tahlilatin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah wa likulli tasbihatin sadaqah. Wa tumitul ada 'anit tariqi sadaqah, dan seterusnya itu. Mana hadisnya ya? Ketahuilah bahwasanya setiap tahlil yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan juga tahmidnya kalian, hamdalahnya kalian sama Allah Subhanahu wa taala sedekah juga. Wa kulli tasbihatin sadaqah, dan tasbihnya kita sama Allah Subhanahu wa taala sedekah juga. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, kalian menyingkirkan gangguan dari jalanan sedekah. Lihat ada batu yang ngeganggu, pinggirin, sedekah, pahala. Panjang, aku lupa lagi panjangan hadisnya. Ada di Arba'in Nawawi hadisnya. Begitu, jadi nggak harus punya banyak duit. Nah, maksudnya duit. Sesuai porsinya ya. Kalau nggak salah itu lanjutannya ada itu. Akhirnya para sahabat tersebut ngerjain apa yang dibilangin sama Rasulullah. Orang-orang yang kaya pada tahu, ikut juga. Datang lagi ngadu, ya Rasulullah, mereka ikutan juga atas kita. Dulu mah beda, pas Tabiqul Khairat mereka berlomba-lomba buat kebayaan. Nggak kayak kita sekarang, males gitu. Mundur-munduran dalam kebayaan justru. Akhirnya kata Rasulullah, ya masing-masing punya kelebihan. Gak bakal kalah orang yang gak punya duit sama orang yang punya duit kelebihan. Ya, berimbang. Orang yang di akhirat nanti berimbang. Yang punya banyak duit hisapnya lama, yang gak punya duit hisapnya cepet. Iya benar. Enak gak? Orang enak apa? Rasulullah sama Fuqara tetap nih. Iya, Fuqara sama masakin. Jadi orang punya banyak duit tapi gak punya duit jadi. Rasulullah dekat sama Fuqara masakin nih. Bingung dilema ya. Kalau hasil. Ya. Jadi orang kaya tapi kayak Fuqara. Iya. Ya, orang kaya yang nggak merasa memiliki hartanya. Sama, insya Allah nggak dihisap. Ya. Orang yang baik kayak begitu biasanya gurba ajalihin mereka sadar, paham. Jadi kayak begitu mereka ngelepas semua hartanya, tinggalin. Kayak begitu dulu. Kayak rasa Fuqara jadi. Kalau bisa kaya, kalau nggak bisa ya udah terima aja. Terima dengan lapang dada. Ya. Bersyukur sama Allah. Bukan dengan sabar ya, bersyukur sama Allah. Hebat gitu. Kita jadi orang susah tapi bersyukur. Bersyukur dikasih iman sama Allah. Bersyukur dikasih waktu sama Allah buat istighfar dan sebagainya. Paham ya?
رش السحب والحمد لله في البر والتناهي. اللهم اجعل هذا جوابا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا مصونا. لا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا شقيا ولا محروما. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.